Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil fattahil alim. Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah. Al-wahidul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ar-ra'ufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim. Al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqin adim. Wa ala alihi wa ashabihi alladina ataw rabbahum biqalbin salim amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Para hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah adalah kata yang harus kita ucapkan dan kita hayati karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Dan kemudian mari kita sempurnakan rasa syukur tersebut. Yang pertama dengan ucapan Alhamdulillah, yang kedua dengan pembuktian kepada Allah. Caranya apa? Caranya mari bersama-sama kita jalankan perintah Allah dan kita jauhi larangan-larangannya. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungi sejenak. Jika kita telaah kondisi lingkungan kita saat ini, kondisi masyarakat saat ini, generasi-generasi muda saat ini, subhanallah, masya Allah, astaghfirullah, banyak mereka yang tidak sopan kepada orang tuanya. Banyak anak-anak yang suka menentang orang tuanya. Banyak anak-anak yang bahkan na'udzubillah sudah sampai di batas menghilangkan nyawa ibunya. Demikianlah jika kita lihat zaman sekarang makin rusak. Pergaulan sudah sangat bebas hingga tidak bisa dibatasi lagi. Bermunculanlah anak-anak durhaka yang pada dasarnya kita sebagai orang tua tidak menginginkan kehadiran anak durhaka tersebut. Maka jika kita telah apa pengertian dari durhaka? Apa pengertian dari anak durhaka? Sehingga tujuannya kita sebagai orang tua jangan mudah-mudah melabeli ketika anak bandel, ketika anak tidak menuruti, kemudian kita dengan lantang menggunakan kata, "Hei, kamu itu durhaka kepada saya. Kamu durhaka kepada saya." Sehingga ketika kita sering ucapkan itu kepada anak, ketahuilah doa orang tua adalah salah satu dari doa mustajab. Doa yang langsung dikabulkan oleh Allah. Al-kalamu doa. Jika kita sering ucapkan itu kepada anak, maka tentulah anak itu menjadi durhaka. Sebab apa? Sebab perkataan atau doa orang tuanya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Pengertian durhaka sendiri dikutip di dalam kitab Al-Kabair karangannya Syekh Syamsuddin Ad-Dahabi. Syekh Ka'ab Al-Akhbar beliau memberikan pengertian mengenai durhaka kepada orang tua. Beliau berkata, "Idza aqsama alaihi abuhu aw ummuhu lam yubirra qasamahuma." Anak yang durhaka kepada orang tua ialah ketika mereka bersumpah kepadanya, ia tidak melaksanakannya. Idza amuru bi amrin lam yuti'u amrahuma. Apabila orang tuanya menyuruh dengan sebuah perintah atau dengan suatu perintah, ia tidak mematuhinya. Wa idza sa'alahu syai'an lam yu'tihima. Apabila orang tuanya meminta sesuatu kepadanya, baik meminta atau memerintah dalam tanda kutip harus perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka si anak itu tidak memberinya. Wa idza tamanahu khonahuma. Apabila si anak diberikan kepercayaan kepada orang tuanya, ia mengkhianatinya. Nah, itulah definisi yang dikatakan oleh Sayyidina Ka'ab Al-Akhbar dalam kitab Al-Kabair. Kemudian mengenai anak durhaka sendiri, Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan dalam Al-Qur'an,
yang berbunyi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah lanjut usia dalam pengawasanmu atau dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali ucapkan dan janganlah membentak mereka, tetapi ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, Allah sudah memberikan larangan kepada anak supaya tidak durhaka kepada orang tuanya, anak supaya tidak meninggikan suaranya melebihi orang tuanya. Bahkan di sini juga dikatakan dalam surat Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi, wasainal insana biwalidayhi anishkurli waliwalidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ayat ini menunjukkan dengan keras bahwa perintah untuk mentaati, perintah untuk mensyukuri orang tua itu hukumnya wajib dan harus. Bahkan sampai-sampai di dalam kitab Al-Kabair itu juga diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa ketika di akhirat nanti ada satu tempat yang namanya Ar-Rum. Tempat itu adalah gunung yang berada di tengah-tengah surga dan neraka. Posisinya gunung itu berada lebih tinggi dari surga dan neraka. Gunung itu ditempati siapa? Ditempati oleh laki-laki yang berjihad, kalimatnya yang berjihad di jalan Allah, tapi tidak izin orang tua. Berjihad di jalan Allah, tapi tidak izin kepada orang tuanya. Sehingga ketika di akhirat, orang itu tidak bisa dimasukkan ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia jihad di jalan Allah. Tidak bisa dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena dia melanggar atau tidak izin kepada orang tuanya. Kapan orang ini akan masuk surga atau kapan orang ini ditentukan masuk neraka? Ketika seluruh urusannya sudah selesai, hisabnya sudah selesai, baru dia akan dimasukkan. Izan dia masuk neraka, atau izan bisa jadi dia masuk neraka, nauzubillah, atau bisa jadi dia masuk surga.